ini tidak berbuat dosa lagi. Tapi saya mau mengajak kita ada gambaran yang terlewat. Nah, begini. Ketika wanita ini ditempatkan di tempat di pusat kerumunan. Ini bayangkan, ini di bait suci di mana orang banyak berbondong-bondong pergi untuk beribadah, dan wanita ini ditempatkan di tengah-tengah kerumunan ya di bait suci ini, dan dia dipaksa menjadi orang yang paling hina. Dia dipaksa ditempatkan di tempat yang paling suci ini di rumah ibadah. Ketika dia sedang dalam keadaan berdosa, yaitu kedapatan dia melakukan dosa perzinahan. Ya, memang tidak dijelaskan di dalam Alkitab wanita ini menggunakan baju atau tidak. Tapi kedapatan ditangkap, lalu dibawa dia ke tengah-tengah kerumunan di bait suci, tempat yang paling suci. Apakah kita bisa bayangkan bagaimana hancurnya perasaan wanita tersebut? Ini dari sudut pandang wanita tersebut. Belum lagi dia ditambah dengan beban kejiwaan atas ini. Hukuman mati akan dia terima. Karena memang betul. Orang yang kedapatan berbuat zina menurut hukum Musa harus dirajam dengan batu sampai dia mati. Bisa dilihat posisi wanita tersebut yang kedapatan bahkan ditangkap, dipaksa, dibawa ke tengah-tengah. Lihat secara psikologi wanita ini seperti apa. Beban jiwa dan hukuman mati yang akan dia terima. Dengan perasaan demikian, saya yakin bahwa wanita ini, dia akan terdiam sambil bertelut, bahkan dia menangis dengan muka yang menempel mungkin di tanah. Dan ia merasa bahwa ia adalah orang yang paling rendah martabatnya di muka bumi pada saat itu. Bahkan mungkin dalam pikiran wanita tersebut, dia adalah wanita yang tidak layak disebut dengan manusia. Semua mata tertuju kepada wanita tersebut. Nah, apa hubungannya dengan kasus di sini? Ya. Bisa kita lihat bagaimana posisi wanita tersebut? Ya, mungkin wanita yang mengalami kekerasan fisik. Sebentar lagi dia akan dirajam dengan batu. Wanita ini merasa bahwa ia adalah orang yang paling hina. Bahkan lebih hina dari hewan. Ini kalau kita lihat dari perspektif wanita tadi. Sekarang kita lihat dari perspektif kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat. Menarik di sini, pada zamannya memang kaum Farisi atau ahli Taurat adalah orang-orang yang benar-benar dihormati di lingkungannya. Mereka dianggap sebagai perwakilan Tuhan di dunia yang menyampaikan mana yang benar, mana yang salah. Ini tugasnya mereka. Tapi ketika Yesus datang, Yesus mendobrak banyak aturan yang sudah menjadi kebiasaan pada saat itu. Jadi banyak hal-hal yang buruk yang menjadi kebiasaan itu diperbaiki dan didobrak oleh Tuhan. Tidak heran pada masanya Yesus ini menjadi tokoh yang sangat kontroversial waktu itu. Dan ia memiliki musuh-musuh atau musuh-musuh besar, kaum-kaum terdidik ya, dalam tanda kutip ya, yang dalam jalur agama. Bahkan ini pemuka-pemuka agama musuh-musuhnya. Bayangkan orang-orang ahli-ahli Taurat ini dan kaum Farisi ini, mereka bertahun-tahun belajar agama. Tentu saja perkara aturan dan tata keagamaan orang-orang ini mereka sangat mengerti. Itu sebabnya bukan hal yang aneh kalau mereka dapati orang yang berbuat zina dan langsung berpikir untuk merajam wanita tersebut. Karena memang demikian. Harus dihukum mati orang yang kedapatan berbuat zina. Ini menurut hukum Musa. Nah, sekarang kita lihat konteks dalam ayat yang kita baca tadi. Pertama, dalam ayat yang ke-6 sangat terang benderang dikatakan bahwa tindakan mereka itu hanya untuk mencobai Yesus. Hanya untuk mencari kesalahan Yesus. Jadi pemuka-pemuka agama ini, dalam tanda kutip, kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat ini, mereka hanya untuk mencobai Yesus dan mencari kesalahan Yesus.
Jadi dalam kata tanda kutip, pemuka-pemuka agama ini mencoba untuk menjatuhkan lawan politiknya ini dengan berbekal senjata berupa agama. Ini menarik ini. Senjatanya agama. Nah, sekarang kita lihat gestur tubuh mereka. Ini ketika saya baca ini menarik ini. Ahli-ahli Farisi atau ahli Taurat ini, lihat gestur tubuh mereka. Ketika mereka membawa perempuan yang kedapatan berbuat zina ini di dalam kerumunan orang, apakah mereka jongkok, jalannya jongkok? No. Apakah mereka jalannya merayap? Enggak. Yang pasti mereka berdiri dan berjalan. Bahkan sambil berdiri mungkin ditarik wanita tadi. Apa makna berdiri di sini? Dalam konteks ini, dalam bacaan kita pagi ini, berdiri berarti meninggikan diri. Loh, bagaimana bisa? Dalam konteks bacaan ini, ya, Yesus dan mungkin semua orang dalam keadaan duduk, karena Yesus memang sedang duduk posisinya. Sehingga ketika ahli-ahli Taurat, bahkan orang Farisi ini berdiri, menandakan bahwa mereka memiliki posisi yang lebih tinggi, memiliki wewenang yang lebih tinggi daripada orang-orang, bahkan Yesus sendiri. Bahkan selain itu, tindakan ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi ini, mereka merasa bahwa mereka adalah orang yang paling suci, orang yang paling benar. Sedangkan wanita ini adalah orang yang penuh dengan dosa. Nah, sikap tinggi hati ini yang membuat orang-orang Farisi, bahkan ahli-ahli Taurat ini secara harafiah atau secara literally lah, mendapatkan posisi mereka itu lebih tinggi dari orang lain. Hanya kenapa? Karena mereka hanya memiliki motif di belakangnya. Mereka merasa bahwa mereka mengerti agama dan tidak melakukan dosa. Dan orang lain berbuat dosa. Ini menarik. Nah, sekarang kita lihat di posisi Yesus. Kita lihat dari Yesusnya, perspektif Yesus. Nah, ini mungkin agak kontroversi. Tapi sekarang kita lihat. Pertama, kita lihat gesturnya Yesus. Di ayat 3 dijelaskan bahwa Yesus sedang duduk. Kemudian orang Farisi ini datang. Ya. Posisinya berlawanan. Sang wanita berada di paling rendah. Dia mungkin sedang merundukkan mukanya di lantai. Ya. Sedangkan kaum yang membawa ini dalam posisi yang tinggi. Maka dalam keadaan tersebut kita dapat simpulkan bahwa Yesus berada tepat di tengah-tengah, karena Yesus sedang duduk. Ia tidak di tempat yang tinggi, dia tidak tempat yang rendah. Tapi apa yang kita dapati? Pertama, dalam keadaan tersebut, Yesus membungkuk, yang artinya dia merendahkan dirinya mendekat ke wanita yang berdosa ini. Dan bahkan justru Yesus nggak mendekatkan dirinya ke kaum agama dalam tanda kutip tersebut. Aneh kan ini ya? Kenapa Tuhan malah mendekatkan diri kepada kaum yang berdosa, bukan kaum yang beragama? Ini kita dapati bahwa apa yang dilakukan Yesus, bahwa Tuhan tidak berpihak kepada orang yang tinggi hati. Tetapi Yesus menyukai orang yang mengerti kesalahan dan menyesali akan perbuatan-perbuatannya. Tuhan dekat kepada orang-orang seperti ini. Lalu kita lihat di ayat yang ke-7. Akhirnya sekarang Yesus berdiri. Yesus berdiri hanya untuk menghadik orang-orang yang tinggi hati tersebut. Dan di sini Yesus ingin menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang kedudukannya lebih tinggi dari dirinya. Tapi kemudian dia kembali lagi membungkuk. Dan dia menulis di tanah. Apa yang ditulis? Kalau ada orang di sini yang tidak berbuat dosa, biarlah dia terlebih dahulu yang apa? Melempari dia duluan dengan batu. Nah, ini menarik. Hanya satu persatu, nggak ada lagi di situ. Hanya Yesus dan wanita tersebut. Apa Yesus bilang? Di mana mereka? Tidak ada lagi Tuhan. Satu persatu meninggalkan. Apa Yesus bilang? Sama, aku juga tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Apa yang menjadi saya mau narik kesimpulan di sini? Terkadang kita
manusia yang beragama dalam tanda kutip tidak sadar bahwa kita sedang memperkan Tuhan atas perbuatan-perbuatan kita. Kita merasa bahwa kita orang yang benar dan orang lain salah. Dan kita merasa berhak untuk menghardik, bahkan menghukum, bahkan ya, untuk memperkosa mereka. Padahal Tuhan saja dia mengatakan, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Coba mari kita renungkan bersama. Kenapa kita merasa wajar untuk menghukum mereka yang kedapatan berbuat salah di mata kita? Bisa saja mungkin sejak kecil kita dididik untuk menghukum orang bersalah, bukan untuk membimbing orang itu, bahkan menyadari akan kesalahan. Jadi, Bapak Ibu, di sini Tuhan mengajarkan kita bukan menghukum orang-orang yang berbuat dosa, tapi justru kita harus membimbing orang-orang ini untuk menyadari kesalahannya dan melakukan hal yang benar. Inilah yang sedang Tuhan Yesus lakukan kepada wanita tersebut. Pagi ini biarlah kita mengerti bahwa kita punya kesempatan untuk menuntun orang yang bersalah. Kalau kita lihat di mata kita, bukan menghukum mereka, tapi menuntun mereka dan melakukan hal yang benar. Lalu kita kembali ke perikop yang berikutnya. Ini satu kesatuan cerita. Yesus kembali lagi melanjutkan kesaksiannya. Ini masih situasi dan kondisi yang sama. Situasinya itu pada saat di bait suci. Dan Yesus melihat bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini selalu mau memuji Yesus, mau mencari-cari kesalahan Yesus. Nah, Yesus sebenarnya di satu sisi agak malas melawan mereka, tapi Yesus ingin menyampaikan terus. Yesus melanjutkan lagi kesaksiannya dengan menyatakan bahwa ia adalah terang dunia. Ia tidak hanya terang aja bagi umat-umat bangsa Israel. Artinya Yesus datang ke dunia ini untuk orang Yahudi juga. Bukan non-Yahudi juga. Seluruh bangsa di dunia Yesus datang. Artinya adalah tanpa Yesus, maka manusia itu hidup dalam kegelapan. Tanpa terang. Tapi bagi orang-orang Farisi, mereka menolak kesaksian Yesus ini. Bahkan mereka memprotes Yesus, bahkan memprotes kesaksian Yesus, bahwa tidak benar bahwa ia bersaksi tentang dirinya sendiri. Di sini terlihat bahwa yang dipersoalkan oleh orang-orang Farisi ini bukan terang itu, melainkan Yesus itu sendiri. Nah, kita lihat bagaimana Yesus menanggapi orang-orang ini. Nah, kalau kita baca di yang lalu, dalam Yohanes pasal yang ke-7, ayat 29, sebenarnya Yesus telah menyatakan kehadiran Bapa dalam dirinya. Nah, kemudian dalam bagian ini, Tuhan Yesus menjelaskan kesatuannya dan juga keterpisahannya dengan Bapa. Nah, mungkin sulit bagi kita untuk memahami bagaimana kesatuan dan keterpisahan ini terjadi secara serentak. Ya, ia adalah Bapa, adalah satu. Namun ia bukanlah Bapa itu. Nah, inilah kesaksian Yesus tentang status dirinya. Nah, kalau kita mulai dengan gagasan keterpisahan tadi, Yesus mengatakan bahwa ia diutus oleh Bapanya. Nah, pengutusan oleh Bapanya ini ditegaskan berulang-berulang kali ini kalau kita lihat dalam ayat kita baca di ayat yang ke-16, di ayat ke-18, ayat 33, ya. Ayat yang ke-16, 18, 26 dan 29. Ini berulang kali, bahkan di Yohanes pasal ke-7 berulang-ulang disebutkan bahwa ia diutus oleh Bapanya. Nah, hubungan Yesus yang unik dengan Bapanya ini terungkap lewat pengutusan itu. Nah, inilah yang membuat orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini makin merana, mereka makin mengamuk dia. Nah, apalagi ketika Yesus menyatakan, ini di ayat 16, ia dan Bapanya bersama-sama menghakimi. Lihat ini. Orang Farisi menghakimi itu menurut ukuran manusia. Tapi ini yang saya sampaikan. Namun, berbeda dengan Yesus. Sangat berbeda dengan Yesus.
Kita lihat nih, kesatuan Yesus dengan Bapaknya menjadi dasar penghakimannya. Bukan menurut ukuran manusia. Bahkan lebih lagi Tuhan juga menjelaskan bahwa Bapa pun bersaksi tentang dirinya. Lalu Yesus buat ini perbandingan. Jika orang Farisi mengenal Yesus, maka mereka juga pasti akan melihat Bapa. Dan puncaknya di ayat 19. Yesus katakan apa? Orang yang melihat dan mengenal Bapa istilahnya, tentunya dia pasti akan mengenal Bapa yang adalah satu. Tapi kalau mereka berkata demikian, bagaimana mungkin mereka mengenal Bapa sedangkan Yesus aja di depan mereka tidak kenal. Ini maksud Yesus. Ini menarik ini. Lalu Yesus jelaskan lagi bahwa Yesus bukan dari dunia ini. Perikop berikutnya. Kepada orang-orang yang tidak percaya ini, bahkan orang yang mencoba membunuhnya, ini Yesus berulang kali menyatakan kealahannya. Lihat, ini ada frase namanya ego eimi. Ayat 12, ayat 24, ayat 28. Yang katakan ego eimi. Aku adalah Mesias, anak Allah. Dan ayat 21 dikatakan bahwa ia berasal dari sorga. Orang yang berdosa, yakni orang yang tidak percaya kepadanya, ini tidak dapat bersama-sama dengan Allah. Ini lebih lanjut Yesus katakan. Orang yang tidak percaya kepadanya akan mati. Ini dia. Orang yang tidak percaya kepadanya akan mati. Artinya, orang yang tidak bersama-sama dengan Yesus tidak dapat bersekutu dengan Allah. Persekutuan yang dimaksud di sini adalah hanya dapat terjadi lewat persekutuan dengan Yesus terlebih dahulu. Ini maksudnya. Jadi berulang kali Yesus menegaskan kembali. Ini saya lihat bahwa Yesus selalu mengulang-ulang kata-kata ini untuk menegaskan dirinya. Tapi perhatikan, orang-orang Farisi dan ahli Taurat tidak mengenal dia. Yesus berusaha untuk mengenalkan dirinya, tapi orang Farisi ini nggak mengerti, nggak tahu. Ya. Berulang kali Yesus menegaskan bahwa ia datangnya dari Bapa. Orang yang tidak percaya dikatakan berasal dari dunia ini. Dunia menolak Allah karena dikatakan dunia ini yang berdosa. Nah, ini ada jalinan hubungan erat antara dosa tadi. Apapun bentuknya, selalu mengakibatkan akan kematian. Mati berarti tidak memiliki persekutuan dengan siapa? Dengan Tuhan. Ini Yesus ingin ulang-ulang katakan. Yesus ingin ulang-ulang katakan. Nah, lihat di sini bahwa Yesus berulang-ulang kali mengatakan ia berasal dari Bapa dan diutus oleh Bapa. Terlebih lagi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kealahannya itu terungkap dengan jelas lewat salib. Ini 28-29. Apa salib artinya? Kematian. Hanya perbuatan Yesuslah di kayu salib itu yang akan mengungkapkan dengan jelas bahwa ia adalah Mesias, anak Allah. Perbuatan Yesus di kayu salib, kematian ini merupakan puncak pengungkapan dirinya sendiri. Nanti kita lihat kematian Yesus. Ini belum terjadi memang. Tapi sudah nyatakan terlebih dahulu. Di ayat yang ke-30. Dan menarik ini. Ketika Yesus menyampaikan ini, banyak yang percaya kepada dia. Tapi yang percaya di sini bukan ahli Taurat dan orang Farisi. Bukan. Orang di lingkungan mereka di situ, di bait suci itu. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka masih mengeraskan hati mereka. Nah, di sini lihat Yesus melihat kesempatan bahwa orang makin percaya. Ya. Lalu Yesus makin bersemangat dan Yesus mulai melanjutkan pengajarannya mengenai kemerdekaan. Nah, ini menarik nih. Kita masih suasana kemerdekaan Republik Indonesia ya, 17 Agustus kemarin. Nah, sebenarnya pengajaran ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Karena kenapa? Orang-orang Yahudi sebenarnya sudah terbiasa dengan aturan-aturan yang ketat untuk menunaikan agama mereka. Dan yang dimaksud Yesus tentang kemerdekaan itu sebenarnya menyangkut kemerdekaan jiwa.
atau kebebasan dari belenggu dosa yang mengikat. Dan hanya mereka saja yang sudah merdeka dan beriman kepada Allah, itulah sesungguhnya yang mendapatkan kemerdekaan sejati. Nah, ini menarik ini. Tapi ternyata ini sangat sulit diterima oleh banyak orang. Kenapa? Mereka terkejut dengan istilah bahwa mereka adalah budak dosa. Karena kenapa? Selama ini mereka memahami sebagai umat yang istimewa karena status mereka ini sebagai keturunan Abraham. Ini tadi lanjutan perikop berikutnya. Karena mereka memahami adalah keturunan Abraham. Nyatanya status sebagai umat Allah itu tidak serta-merta membuat mereka hidup dalam kebenaran seperti yang Abraham lakukan sebenarnya. Kenapa? Karena dalam kehidupan Abraham, kita dapati bahwa iman serta ketaatan Abraham itu merupakan panggilan dan kehendak Allah sebenarnya. Maka bila mereka sungguh-sungguh anak-anak Abraham, seharusnya mereka menyambut Yesus dong. Dan mentaati Yesus. Bukan sebaliknya, mereka ingin membunuh Yesus. Bayangkan, ini Yesus sampaikan dengan gamblang loh kepada mereka. Tapi sayang, teguran Yesus ini mereka tidak terima. Bahkan mereka tanggapi dengan ingin apa? Membunuh Yesus, ingin melawan Yesus. Saudara, ini penekanannya. Sebenarnya percaya kepada Yesus ini bisa menghasilkan kemerdekaan dari perbudakan dosa itu. Kemerdekaan dimaksudkan di sini adalah bebas dari perbudakan dosa. Karena kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, kita tinggalkan dosa itu. Kita tidak menjadi budak dosa itu lagi. Tapi dimerdekakan oleh Yesus. Yang didapati hanya Yesus sendiri. Ketika kita mengandalkan Yesus, itu yang disebut dengan merdeka. Kemerdekaan itu. Menerima anugerah keselamatan. Tapi justru mereka menolak Yesus. Dan sekarang perdebatannya makin seru. Antara Yesus dan juga orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan juga orang-orang Yahudi. Coba perhatikan di sini. Di perikop selanjutnya, mereka mencoba merendahkan Yesus dengan mengatakan bahwa Yesus ini kerasukan setan. Ya. Dan sikap ini merupakan respon terhadap ucapan Yesus yang sama sekali mereka nggak terima. Apa yang disampaikan Yesus mereka nggak terima. Dan justru mereka sebaliknya menunjukkan ada sikap permusuhan karena dituduh sebagai anak-anak iblis. Ini menarik. Ya sebenarnya ini anak-anak iblis. Oh, mereka makin marah. Yesus menegaskan bahwa sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Ini dia yang Yesus sampaikan. Dan pernyataan ini membuktikan bahwa Yesus gak gentar sama sekali menghadapi mereka. Aku adalah aku, ini Yesus katakan. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Wahyu 1 ayat 8. Alfa dan Omega. Yesus adalah Allah yang ada karena dirinya sendiri yang kekal. Yesus ingin menegaskan kembali ini. Apalagi mereka protes ucapan Yesus mengatakan bahwa menuruti firman-Nya berarti tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Menuruti firman Yesus gak akan mati. Gak akan mengalami maut selama-lamanya. Bapalah yang kelak akan menghakimi. Yesus menyampaikan hal demikian. Bahkan Yesus juga menjanjikan kehidupan bagi orang-orang yang mau mendengarkan akan firman Tuhan. Nah, kehidupan kekal yang dimaksudkan di sini adalah ketika tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Karena Bapaknya dan dirinya atau Yesus sendiri inilah pemilik hidup yang kekal itu. Sebab ia sudah ada sejak Abraham. Oh, ini luar biasa ini. Kenapa? Karena Abraham ini disanjung-sanjung oleh mereka, nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka ini Abraham sebelum lahir ya sudah ada di dunia ini. Dalam kekekalannya,
Yesus mengenal Bapa karena bersama-sama dengan Bapa pada mulanya. Ini ayat 58 kalau kita baca. Bahkan Yesus katakan Abraham menanti-nantikan hari Yesus dan bersukacita karena melihat harinya. Yang dimaksud adalah Abraham menanti-nantikan hari Allah menepati janji warisan berkat bagi seluruh bangsa. Yang kemudian digenapi oleh Yesus sendiri. Yesus keturunan Abraham juga sebenarnya. Tapi lihat ini. Orang-orang Yahudi, ahli Farisi, bahkan ahli Taurat, menolak ajaran Yesus. Bahkan mencoba membunuh Yesus. Sebenarnya kalau dikatakan, sebenarnya siapa yang dikuasai setan? Ya. Bukankah membunuh itu pekerjaan setan? Ya kan? Dituduh Yesus katanya adalah pekerjaan setan. Bukankah orang ahli Farisi, orang ahli Taurat ini ingin membunuh Yesus? Bukankah membunuh itu bukan pekerjaan setan? Mereka menolak Yesus berarti mereka menolak Bapa. Ini berarti Bapa mereka bukanlah Allah. Bapak Ibu, mungkin bacaan pagi ini respon kita seperti apa? Siapa sesungguhnya Bapa yang kita kenal? Ya. Tentunya bukan pengakuan lewat bibir saja, oh saya kenal Yesus, oh saya kenal Bapa. Tapi lewat pengakuan kita yang selalu ditunjukkan dengan sikap dan tindakan kita. Karakter kita. Karakter Yesus yang ada dalam kehidupan kita. Itu yang ditunjukkan, bukan hanya di bibir saja. Bukan kita hafal 10 hukum. Bukan kita tahu tentang banyak kebenaran, tapi kita nggak praktekkan. Jangan sampai kita sebagai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Kita tidak mengenal Allah secara pribadi. Sesungguhnya ketika kita mengenal Allah secara pribadi, kita tunjukkan lewat sifat, karakter kita, perbuatan kita. Yang betul-betul memberikan berkat bagi orang lain. Biarlah bacaan kita pagi ini membuka pikiran kita bahwa kita adalah orang yang berdosa tentunya ya. Membutuhkan kasih karunia Tuhan. Dan kalau kita melihat ada orang lain yang berdosa, mari kita tuntun mereka. Mari kita bawa mereka kepada kebenaran yang sejati. Sehingga kehidupan mereka boleh berubah. Bukan menghakimi mereka atau membinasakan mereka. Dan jangan sampai juga kita membunuh Yesus. Ini dia. Jangan sampai kita membunuh Yesus. Karena tujuan Yesus justru untuk apa? Memberikan kehidupan. Bukan memberikan kematian bagi orang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembali.